Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin, Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih tentang rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita masih tentang asma'uhu wa sifatuhu, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Subuh yang lalu kita ingatkan kembali di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apakah itu makhluk yang hidup atau benda mati, begitu juga peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan untuk terjadi, apakah itu cocok dengan logika kita atau tidak, apakah itu menyenangkan hati kita atau mungkin menyedihkan. Tapi prinsipnya, prinsip penciptaan itu adalah hikmah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Setiap detail di semesta ini memiliki hikmah, ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di balik semua itu. Selanjutnya kita bicarakan juga tentang Ar-Rahmanur Rahim. Bahkan di awal-awal surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, meminta kita untuk memulai segala sesuatu yang baik dengan menyebut nama Allah dan menyertakan dua atribut, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mengasih, penyayang. Sedikit kita bicarakan, disinggung juga di dalam kitab ini, akan saya jelaskan secara ringkas. Terkadang datang di dalam benak kita satu pertanyaan tentang hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di balik peristiwa-peristiwa yang tidak disenangi oleh hati kita. Katakanlah seperti penyakit, penderitaan, peperangan, bahkan seringkali ditanyakan itu adalah tentang apa hikmah di balik penciptaan neraka. Kalau Allah ini maha penyayang, maha pengasih, kenapa kemudian menciptakan neraka? Ini seakan-akan ada kontradiksi. Kenapa Allah yang maha pengasih menciptakan neraka? Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam pandangan tauhid, sekali lagi ini kita memandang ini dari sudut pandang pengesaan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam pandangan tauhid itu, ya, bahkan segala sesuatu yang terlihat buruk, ya, di mata manusia itu pada hakikatnya di dalamnya itu ada hikmah-hikmah dari Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, dan ada kasih sayang Allah yang mendalam. Nah, secara sederhana kita bisa memahami, ya, yang pertama penyakit dan penderitaan. Nah, penyakit ini tentu tidak ada di antara kita yang senang ketika sakit. Kita semua selalu ingin berada dalam kondisi yang prima, yang sehat, ya. Tidak ada di antara kita yang ingin menderita. Kita semuanya ingin lapang, tidak ingin sempit, tidak ingin sulit, ya. Namun hal tersebut seringkali datang dan tidak bisa kita tolak, ya, meskipun kita sudah katakanlah punya langkah-langkah untuk mengantisipasi, toh kemudian ketika qada Allah itu datang, maka terjadilah apa yang tidak kita senangi, itu penyakit, penderitaan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, penyakit ini kalau kita renungkan agak dalam sedikit, seringkali menjadi undangan khusus, undangan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar hambanya itu yang pada awalnya menjauh, ya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian Allah undang, ya, dengan cara Allah datangkan penyakit. Paham? Sudah diingatkan dengan ayat Al-Quran tidak mempan, diingatkan dengan hadis Nabi tidak digubris, akhirnya Allah kirim, ya, karena sayangnya itu Allah tidak ingin kita jatuh. Nah, Allah kirimkan penyakit itu, Allah kirimkan kesulitan itu, karena pada umumnya ini manusia ini nanti ingat mau dekat-dekat itu kalau susah, umumnya seperti itu. Nanti susah baru ingat ya Allah, nanti sakit baru berzikir ya Allah. Jadi ini undangan spesial sebenarnya, undangan khusus, ya, agar hamba ini kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyakit dan penderitaan itu adalah pertama penggugur dosa. Kemudian yang kedua, ini menaikkan derajat seseorang. Karena ada dosa-dosa, ya, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya itu dengan kesabaran hati, kelapangan dada untuk menerima qada, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sabdakan bahkan satu duri yang menusuk kaki seorang mukmin itu adalah asbab yang Allah jadikan sebagai sarana untuk menggugurkan dosa-dosanya. Begitu juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan-tingkatan surga itu yang tidak bisa dicapai, ya, dengan sholat, tidak bisa dengan puasa, tapi dicapai dengan kesabaran. Kesabaran saat diuji dengan penyakit dan penderitaan. Nah, kemudian penyakit atau penderitaan ini juga pengingat, menjadi pengingat kita, yang menyadarkan kita bahwa dunia ini fana, ya, dunia ini ya ujung-ujungnya ya begitu, ujung-ujungnya nanti akan sirna, akan hilang. Jadi tidaklah pantas kemudian untuk kita jadikan sebagai maksud dan tujuan hidup. Artinya tidak perlulah kita itu terlalu ambisius, ya, sampai kemudian itu tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram, ya, hanya untuk
mendapatkan ambisi-ambisi duniawi. Ketika kita sakit, kita menderita, itu kita sadar itu bahwa ternyata dunia ini seperti ini saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tentang peperangan. Nah, ini seringkali meskipun ya peperangan itu seringkali terjadi karena nafsu manusia. Tapi kok terjadi itu karena Allah izinkan. Nah, kenapa Allah mengizinkan peperangan terjadi? Nah, ini di balik peperangan itu banyak hikmah yang besar. Kita menyaksikan peperangan di layar televisi ini. Yang pertama itu adalah seleksi iman, diseleksi imannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seringkali menyebutkan bahwa di balik peperangan-peperangan itu, ketika diuji dengan peperangan, disitulah kemudian tersaring, ya, tersaring. Allah pisahkan mana orang-orang yang benar, yang jujur di dalam imannya, sehingga bisa bersabar dan rela berkorban menanggung penderitaan, dengan mereka ini yang imannya ini hanya pura-pura, alias orang-orang munafik. Nah, itu seringkali terjadi, seperti dalam kisah perang Uhud umpama, ya. Bagaimana ketika panggilan untuk jihad ini sudah datang, ada yang bermalas-malasan berangkat. Ada yang berangkat ini hanya separuh jalan saja. Di tengah jalan tiba-tiba melakukan desersi, pulang. Nah, tidak jadi ikut perang. Nah, ini salah satu hikmahnya. Jadi disinilah disinilah kita betul-betul kemudian memahami siapa yang betul-betul jujur di dalam imannya dan siapa di antara mereka itu yang hanya berpura-pura. Nah, kemudian ya seringkali ya di balik kehancuran perang, ya, di balik kehancuran perang itu kenapa orang berperang ini secara umum itu penyebabnya adalah seringkali yang pertama karena faktor atau ambisi kekuasaan, ambisi untuk menguasai dunia. Nah, kemudian terjadilah perlawanan-perlawanan. Kenapa? Karena tatanan dunia yang dipenuhi dengan ketidakadilan. Lalu kemudian terjadi kehancuran karena perang. Tapi di balik puing-puing kehancuran ini kemudian muncullah tatanan dunia baru, ya, yang lebih baik dan berkeadilan. Ya, itu bisa kita baca dalam surah Ar-Rum, ya. Di situ ayat kedua dan seterusnya ini bukan ayat tentang halal haram, bukan ayat tentang ibadah, tapi Ar-Rum ayat 2, 3 ini adalah ayat tentang geopolitik, ya, tentang pertarungan yang terjadi antara dua raksasa peradaban zaman dahulu, yaitu antara Romawi dengan Persia. Nah, jadi apa yang kita lihat hari ini ya sebenarnya ya ulangan-ulangan saja. Jadi kok Amerika sekutunya ini kemudian menyerang Iran. Nah, itu sebenarnya dulu terjadi. Ya, Romawi dengan Persia. Itu terjadi selama ratusan tahun. Ya. Romawi ini kemudian pernah kalah dari Parsi Timur. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan gulibatir Rum. Ya, memang bangsa Rum itu pernah kalah. Ya. Tapi setelah ini nanti tidak lama lagi nanti mereka ini akan menang. Ya, mereka ini akan menang. Jadi apa yang terjadi ketika kemudian peradaban dunia ini hancur karena peperangan antara timur dengan barat, wa yauma izi yafrahul mu'minun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa di saat itu justru itu kemudian menjadi berita gembira bagi orang-orang mukmin. Jadi karena sibuknya timur dan barat ini berkelahi sampai hancur-hancuran, mereka kemudian tidak menyadari bahwa tumbuh kekuatan yang ketiga. Nah, tumbuh kekuatan yang ketiga yaitu Islam, ya, yang mulai datang dari
Madinah, lalu kemudian menyebar sampai kemudian menaklukkan timur, menaklukkan barat. Ya, karena apa? Karena tatanan dunia ini perlu dirubah. Ya, jadi ini semua ada hikmahnya itu. Bahkan di balik penciptaan neraka itu, di balik penciptaan neraka ini supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesannya itu kontradiktif, ya. Kenapa Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih ini menciptakan neraka? Yang pertama itu adalah wujud keadilan. Ya, jadi tanpa neraka ini, ya, orang seperti Donald Trump dengan Umar bin Abdul Aziz itu nanti ujungnya sama aja kalau tidak ada neraka. Ya. Jadi tanpa neraka ini orang yang menindas penjahat perang yang seumur-umur ini mengobarkan perang tanpa memperdulikan korban nyawa manusia, itu akan memiliki akhir yang sama dengan orang-orang yang baik. Ya. Jadi neraka itu memastikan bahwa setiap kejahatan kalau tidak bisa dihukum di dunia ini maka tidak akan lolos, pasti ada balasannya nanti. Nah, kemudian selanjutnya neraka ini menjadi alarm, ya, menjadi pengingat bagi kita. Jadi Allah memberitahu bahwa adanya neraka itu agar kita waspada dan menjauhi perilaku yang merusak diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah pembersihan. Ini pembersihan bagi orang-orang yang beriman yang masih memiliki dosa. Jadi di antara hamba-hamba Allah yang mukmin itu ada yang kemudian meninggal dalam keadaan masih ada dosanya yang belum ditaubati. Nah, belum ditaubati. Jadi neraka itu adalah proses penyucian, ya, agar apa? Agar mereka ini bersih sebelum akhirnya layak masuk ke dalam surga. Jadi secara ringkas itu bisa kita simpulkan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa jangan kemudian menjas, ya, menilai Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan pandangan kita. Ya, kenapa? Karena pandangan kita ini, ya, ketika terjadi satu peristiwa itu kita hanya melihat potongan-potongan kecil. Ya, pandangan kita ini terbatas. Pikiran kita ini tidak bisa katakanlah melihat satu peristiwa itu secara utuh, tapi kita hanya melihat potongan-potongan kecil saja. Ya, sedangkan ya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dengan sifatnya yang pandangannya atau penglihatannya itu yang maha meliputi, tidak ada penghalang, tidak ada jarak, waktu dan tempat yang menghalangi. Itu melihat gambaran besar, melihat gambaran besar. Ya, oleh karena itu kita perlu untuk menata hati kita ketika kita mengalami atau kita menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat hati nurani kita ini bergolak. Ya, kenapa terjadi begini? Kenapa ada penderitaan seperti ini dan seterusnya? Yang pertama adalah rela, ya, ridho, rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, apa yang Allah kehendaki, ya, itu pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan bisa terjadi. Ya, meskipun logika kita itu, wah, ini sudah pasti terjadi, tapi bisa jadi kemudian Allah tidak berkehendak, ya, sudah 99,9% ternyata kemudian tidak jadi, dan sebaliknya. Nah, itu kita apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita latih hati kita ini untuk ridho. Ya, dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa bahkan jika seseorang itu menginfakkan hartanya, menginfakkan emasnya seperti gunung Uhud besarnya itu tidak sempurna imannya itu sampai dia rela, ya, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala ini ibadah yang sangat besar. Kemudian yang kedua, sabar, ya, menahan diri. Ya, kita kendalikan 3 hal ketika kita mengalami yang tidak kita senangi, penderitaan dan seterusnya. Maka bersabarlah.
Sabar itu kita kendalikan 3 hal. Yang pertama mengendalikan lisan, jangan mengeluh dan jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kendalikan hati, kerentek-kerentek hati ini, jangan benci, jangan dongkol kepada takdir. Nah, kemudian anggota tubuh yang lain, jangan sampai kemudian karena berputus asa lalu menyakiti diri sendiri, apatah lagi memilih untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini lebih buruk lagi. Kemudian selanjutnya adalah husnuzon, ya, bersangka baik. Jadi selalu mencari sisi-sisi terang, ya, dari setiap kejadian. Nah, setelah itu kemudian tawakal, ya, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar maksimal. Jadi setelah kita maksimalkan ikhtiar kita, selanjutnya adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini penjelasan tambahan yang penting untuk kita sampaikan agar supaya kita selamat dari menghujat, ya, kebijakan-kebijakan atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang seringkali disalahpahami. Ya, bahkan banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini kemudian memilih untuk tidak percaya, ya, tidak percaya kepada adanya Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini katakanlah mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesusahan di dalam kehidupannya. Lalu kemudian setan membisikkan di dalam hatinya bahwa kalau Allah itu ada, di mana Allah itu ketika kamu menderita? Di mana Allah itu ketika kamu susah? Meskipun kalau dia ada, kenapa dia tidak membantu? Kenapa dia tidak menolong? Ini sekali lagi adalah merupakan bisikan-bisikan setan. Ya, tujuannya apa? Untuk mengeruhkan keyakinan-keyakinan kita. Jadi penting untuk kita pahami, yakinlah bahwa Allah itu adalah Al-Hakim. Ya, di balik semua peristiwa pasti ada hikmah. Hanya saja kita belum bisa memahami. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di balik setiap kesusahan, kesulitan itu ada sinyal-sinyal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kalau kita renungkan maka kita akan memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyapa kita, menegur kita, mengingatkan kita melalui penyakit, melalui kesulitan, melalui penderitaan. Nah, itulah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.